Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Aduh, maaf nih, tiba-tiba sinyalnya hilang. Oke, bentar ya. Monggo, Pak. Oke, minggu kemarin kita belajar apa ya? Sambil cari ini dulu. Minggu kemarin, ayo. HKG masih ngeliat-ngeliat ke angkasa itu kan. Itu, Pak, apa sih yang Alah. apa ya? Dokumentasian gitu, Pak, ke perusahaan. Oh, oke. Dokumentasian. Bisaan. Oke, ya. Aduh, maaf nih. Maaf ya, nanti kalau misalnya terpental ya, karena memang kemarin tuh jaringannya nambah melulu ininya dari BTS-nya. Jadi Telkom si itunya jadi rada-rada ngeliat lah si Telkomna gitu. Oke, saya share dulu. Wis kelihatan apa urung, Mas? Sudah ya? Sampun, Sudah, Pak. sudah Pak. Saya nggak usah pakai video ya, jadi santuy aja ya. Oke. Paling nanti yang muncul gambarnya si Haikal aja tuh di videonya. Oke, ya. Hari ini kita bahas tentang yang namanya akreditasi ya. Akreditasi itu ya apa ya? Sesuatu yang kadang penting, kadang tidak gitu. Kita mau akreditasi apa enggak? Kita mau sertifikasi apa enggak? Gitu ya. Dan awal muasalnya itu kan memang diawali dari yang namanya yang namanya keselamatan ya, keselamatan orang itu yang paling pertama sebenarnya. Gitu ya. Nah, dari sana ya. Nah, dari situlah baru kemudian orang membuat yang namanya sertifikasi ya, terus kemudian namanya ISO dan segala macam, itu awalnya dari sana. Ya, jadi terkadang saya juga berpikiran ini bahwa kalau misalnya kita akreditasi, kita sertifikasi itu adalah suatu akal-akalan. Ya. Tapi memang dunia ini dibuat seperti itu. Artinya kita penting untuk diakreditasi, kita penting untuk dinilai orang. Nah, itu yang menjadi titik pentingnya. Dan di tahun 2020 ini ya, akreditasi itu judulnya Improving Food Safety. Ya, ini adalah World Accreditation Day. Ya, kebanyakan yang banyak disertifikasi produknya itu adalah produk-produk pangan ya. Kemarin di 9 Juni 2020 ya, seperti itu. Terus kemudian tentang materi kita berbicara masalah akreditasi laboratorium ya. Jadi siapakah yang mengakreditasi laboratorium kita? Laboratorium kita yang mengakreditasi adalah KAN atau Komite Akreditasi Nasional. Nah, Komite Akreditasi Nasional itu ya, itu adalah suatu badan komite yang di bawah BSN. Ya, artinya di bawah BSN itu berarti di bawah Badan Standarisasi Nasional. Badan Standarisasi Nasional itu nggak cuma ngurusin pangan aja, tetapi dia ngurusin semuanya. Ya, semua itu dibuat standar. Ya, seperti itu. Nah, terus kemudian ketika kita nanti sudah diakreditasi oleh KAN, apakah kita nanti juga akan diakui internasional? Iya. Ya, ada namanya ILAC MRA, Mutual Recognition Agreement. Ya, jadi ini adalah perkumpulan dari negara-negara di dunia, ya. Terus kemudian nanti dia akan membuat kesepakatannya. Nah, kita pentingnya laboratorium terakreditasi itu apa sih? Salah satunya adalah pengakuan dari kredibilitas. Jadi apa yang kita kerjakan itu benar gitu ya. Kalau dikerjakan di hari ini di tempat kita benar, ya besok dikerjakan di tempat orang lain sampel yang sama, pengerjaannya sama, juga menghasilkan hasil yang sama gitu. Ya. Terus kemudian kualitas serta tingkat akurasi data yang tinggi terhadap pengujian, yaitu paling penting akurasi dan terhadap si hasil pengujian, akurasi, presisi, ya nanti limit deteksinya rendah, gitu ya. Terus kemudian nanti ada apa lagi? Ada limit kuantitasinya segala macam. Dan terhadap apa? Terhadap pengujian, ya pengujian laboratorium maupun kalibrasi, ya. Jadi Anda nanti kalau masuk websitenya KAN itu akan banyak sekali terdapat ini terdapat informasi-informasi penting ya, termasuk Anda kalau ingin berkarir di KAN seperti apa.
dan segala macam. Tidak hanya laboratorium uji saja atau kalibrasi saja, tetapi nanti ada laboratorium medik, laboratorium yang lain itu juga sama. Ya, ada di situ juga. Pokoknya yang bisa yang bisa di sertifikasi atau diakreditasi biasanya masuk ke dalam sini, ya. Nah, untuk laboratorium kita paham kita menggunakan 17025/2017. Hari ini pertemuan kelima, pertemuan mendatang itu adalah pertemuan ke-6 itu membahas tentang tentang ISO 17025/2017. Insya Allah dengan saya juga. Ya. Oke. Nah, ini kenapa namanya SNI ISO IEC ya gitu ya. SNI itu sudah menjadi standar nasional Indonesia. ISO itu berarti diambil dari International Standard Organization. Ya, terus kemudian IEC. Karena apa? IEC itu sebagian peralatan yang kita gunakan untuk analisis itu adalah menggunakan elektronik. Makanya ada E-nya elektronik ya. 17025. Nah, apakah ISO ini hanya mengeluarkan 17025? Tidak, banyak. Anda udah tahu 14.000 itu berarti apa itu? Ecolabel 14.000 itu apa? ISO 14.000 itu Ecolabel kalau nggak salah. Terus kemudian 22.000 ya 22.000 ACCP sistem keamanan pangan dan sebagainya. Ya ada ISO 17021 itu tentang audit mutu kalau nggak salah seperti itu. Jadi banyak ya, jadi banyak. ISO itu mengeluarkan banyak. Nah, bahkan nanti standar-standarnya juga banyak gitu ya. Maksudnya yang mereka buat dari perkumpulan orang-orang jenis di dunia. Nah, seperti itu. Ya. Terus kemudian definisi akreditasi dan sertifikasi. Kalau akreditasi adalah rangkaian kegiatan untuk memberikan pengakuan formal bahwa suatu lembaga, institusi, dan laboratorium memiliki kompetensi untuk melaksanakan penilaian kesesuaian. Ini berdasarkan ISO 17.000. Ya, sedangkan sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan status bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar atau regulasi. Jadi akreditasi itu ditujukan untuk apa? Untuk orang yang mau menerbitkan sertifikat. Ya, jadi misalnya sekolah vokasi, ya, Institut Pertanian Bogor, itu dia akreditasi, statusnya akreditasi atau sertifikasi, ya. ISO 9000-nya adalah statusnya sertifikasi. Karena apa? Lembaga yang bersertifikasi itu ada misalnya Sukovindo, itu adalah lembaga akreditasinya. Jadi nanti dari KAN itu yang nanti akan mengakreditasi suatu lembaga. Misalnya kayak saya dulu ada di Pusat Studi Bio Farmaka. Nah, laboratorium itu diakreditasi oleh yang namanya KAN. Nah, seperti itu. Ya, jadi bisnis prosesnya jelas. Dan akreditasi ini baru tahun 2001 ya. Saya ingat banget dulu tuh kalau nggak salah yang mencetuskan tuh Menteri Pak B.J. Habibie pas saat dulu menjadi menteri, ya menteri zamannya Pak Harto gitu ya. Terus kemudian disahkan di tahun 2001. Ya, itu legalitas hukumnya tentang standarisasi nasional dan keputusan Presiden tentang Komite Akreditasi Nasional. Nah, ini kenapa kita butuh sekali untuk mendapatkan akreditasi ataupun sertifikasi agar supaya apa? Barang-barang kita ya dengan adanya kan itu sudah berafiliasi atau sudah membuat agreement dengan dengan dunia internasional, sehingga kita nggak perlu mengikuti ke setiap negara. Misalnya barang kita mau masuk ke Jepang, terus kemudian kita harus akreditasi atau sertifikasi di Jepang, nggak perlu, cukup di Indonesia saja ya, sehingga apa? Biasanya bahannya lebih murah, terus kemudian biayanya lebih murah ya, dan segala macamnya. Nah, itu ininya untuk akreditasi dan sertifikasi. Tujuannya apa? Untuk memberikan asesmen ya secara objektif, transparan dan berkelanjutan terhadap kelayakan suatu program. Ya, jadi laboratorium itu kalau diakreditasi itu benar nggak sih ngerjainnya? Sebagai orang dalam laboratorium pasti udah bilang, gue ngerjainnya bener loh, gitu. Tetapi orang lain mungkin menganggapnya enggak juga. Ya namanya seperti kayak Haikal misalnya, oh Haikal tuh ganteng gitu, tapi ngomong Haikal sendiri gitu kan. Jadinya kan jeruk makan jeruk kan gitu ya. Artinya apa? Ya pastilah dia ngomong sendiri kan seperti itu ya. Seperti saya kan, saya ganteng ya pastilah karena saya bukan cewek, makanya saya ganteng gitu kan. Seperti itu ya. Jadi kalau yang mengakui orang lain, oh iya memang gitu ya. Terus kemudian ada cewek-cewek bilang, iya sih Haikal emang ganteng. Nah, itulah orang memberikan assessment ya secara objektif. Ya memang kok dia ganteng seperti itu. Sama aja. Laboratorium juga begitu. Laboratorium butuh pengakuan gitu. Yang mengakui siapa? Negara. Negara lewat siapa? Badan Standarisasi Nasional. Badan Standarisasi Nasional itu besar banget. Berarti dia nanti melalui siapa? Komite Akreditasi
nasional. Nah, Komite Akreditasi Nasional melalui siapa? Melalui yang namanya asesor, melakukan asesmen terhadap laboratorium. Nah, gitu ya. Nanti konsumennya kan itu siapa? Ya berarti laboratorium dan lain sebagainya. Banyak nanti ya, lembaga-lembaga sertifikasi juga itu konsumennya. Nah, konsumennya laboratorium siapa? Orang yang ingin menguji ya si produknya. Nah, kenapa kok harus diproduksi? Kenapa harus diuji produknya agar supaya konsumennya nanti percaya bahwa produknya aman dan sebagainya. Ya, seperti itu. Oke, ya jadi apa tujuannya? Ujung-ujungnya tetap aja komersial lagi, jualan lagi gitu ya. Terus kemudian selain itu juga memenuhi persyaratan pemerintah, gitu ya, seperti AMDK. AMDK itu apa? Air minum dalam kemasan. Nah, itu ada SNI wajibnya. Ya, SNI wajib itu apa? SNI yang memang harus dipenuhi oleh si produsen. Ya, bayangkan kalau misalnya AMDK, air minum dalam kemasan, terus kemudian nggak ada sertifikat, nggak ada SNI-nya. Ya, kamu bisa aja minum yang kebanyakan isinya adalah salmonella atau E. coli, mual-mual kan, pasti begitu. Ya. Oke, terus kemudian di sini ada sedikit ya, saya bilang sedikit fungsi akreditasi perlindungan terhadap masyarakat, pengendalian mutu atau pengembangan mutu. Ya tadi banyak juga ya, termasuk ya untuk memenuhi persyaratan pemerintah, gitu ya, pemerintah sebagai si regulator. Nah ini peran akreditasi ya, ini peran akreditasi satu, badan akreditasi memberi jaminan kompetensi, ya memberi jaminan kompetensi ya. Terus kemudian siapa yang dijamin kompetensinya? Ya macam-macam. Ya, lembaga laboratorium, lembaga inspeksi atau lembaga sertifikasi. Ya, seperti itu. Terus kemudian apakah yang melaksanakan pengujian inspeksi atau sertifikasi itu kompeten? Ya, makanya perlu dibuktikan. Oke ya, perlu dibuktikan bahwa memang dia kompeten. Ya, berarti perlu dia apa? Perlu diuji sama kayak kamu kan. Kamu misalnya mau naik semester 3 gitu ya. Yang terjadi apa? Ya pasti kamu harus UAS gitu ya, biar tahu, oh ini memang benar kamu layak untuk naik semester 3. Oh benar memang kamu dapat IP-nya sekian, dan segala macam gitu ya. Terus kemudian ujung terakhirnya siapa? Ya, apakah barang, jasa, sistem, proses, dan personal tersebut dapat diterima? Ingat personal ya, jadi nanti juga ada yang namanya lembaga penilai kesesuaian itu untuk personal ya, atau lembaga sertifikasi kompetensi misalnya seperti sekolah vokasi punya itu kan lembaga sertifikasi kompetensi, nanti ada auditornya dan segala macamnya, sehingga apa nanti dari kacamata si asesor tersebut ya, negara akan memberikan suatu sertifikat kompetensi, oh bener loh bahwa si Haikal ini kalau bikin roti bener misalnya kan gitu, mungkin food safety-nya jago kan seperti itu. Nah itu ada ya, ada dari pengakuan dari pemerintah ya seperti itu. Sehingga nanti kalau Haikal misalnya ngelamar kerja di tempat mana, oh udah punya sertifikat apa? Saya udah ada sertifikat kompetensi Pak dari ini gitu. Terus kemudian oh iya kamu minta gaji berapa? 10 juta Pak. Oh ya wajar lah segitu emang. Nah, gitu kan. Seperti itu contoh-contohnya ya. Oke, nah ini tantangannya apa? Kenapa sih kita harus harus melakukan sertifikasi produk gitu ya. Tantangan di era pasar globalnya apa? Satu, produk nggak aman. Gitu ya. Yang kedua, harganya meningkat melulu. Ya, terus kemudian ada borderline, ya ada borderline di setiap negara, ya di setiap negara ada borderline-nya. Ya, sehingga apa? Dibutuhkan suatu lembaga yang mensertifikasi, lembaga yang menyatakan bahwa produknya oh ini aman loh. Gitu, ya seperti itu. Makanya tunjukkan bukti pemenuhan terhadap persyaratan gitu ya. Makanya saya balik lagi tadi, kalau misalnya suatu perusahaan terus kemudian dia juga punya laboratorium, terus kemudian dia melakukan COE atau Certificate of Analysis gitu ya, tetapi dikeluarkan sendiri gitu ya. Kira-kira apakah pembeli akan percaya? Belum tentu. Ya kenapa? Ya karena bisa jadi dikarang datanya gitu ya. Sehingga makanya di sini butuh yang namanya lembaga akreditasi ya, terus kemudian laboratorium ya, bisa juga untuk sertifikasi. Ya sertifikasi itu apa misalnya udah bagus kok produknya, tetapi ternyata yang mengerjakan
tidak punya ini sertifikat kompetensi untuk sanitasi dan hygiene, artinya apa, pekerjaannya jorok misalnya kan seperti itu. Nah itu kan juga perlu ada sertifikasi ya untuk personalnya ya seperti itu. Nah oke, terus kemudian bisa juga ya hambatan itu bukan hanya kita udah siapin semuanya gitu, ternyata negaranya nggak mau terima gitu. Dengan alasan tertentu lah, misalnya seperti Jepang. Orang Jepang itu senang yang namanya keripik singkong. Tetapi barang Indonesia masuk ke Jepang susah banget. Kenapa? Karena Jepang itu, negara Jepang memproteksi. Ini nggak boleh ada syaratnya harus ini, harus itu, harus ini. Beda dengan Indonesia. Indonesia barang dari Cina masuk seenaknya sendiri kan, tanpa pajak misalnya. Ya atau selundupan kan tanpa pajak kan seperti itu. Nah itu kan beda masing-masing negara beda gitu ya. Kalau di Jepang keripik singkong aja nggak bisa masuk. Di Amerika aja kalau misalnya kamu nanti pergi ke Amerika, udah dapat visa ke Amerika, terus kemudian Anda bawa buah-buahan gitu ya, meskipun Anda pakai topi Kopassus dari sini tetap aja dibuang barang-barangnya. Karena apa? Ya memang mereka melindungi negaranya gitu ya. Beda dengan di kita seperti itu. Oke ya. Terus kemudian inilah rantai kepercayaan global ya terhadap sertifikat ya. Jadi inilah Indonesia ya, ini kerjasama, ada PAC Pacific Aggregation Cooperation, ada member multilateral recognition agreement, ya, terus kemudian ada APLAC, ada ILAC MRA, ya, dan ini kita nggak bisa, kita langsung akses ke mereka nggak bisa, karena apa? Ini tingkatannya tingkatan negara, ya, yang bisa akses siapa kan, ya, melalui Badan Akreditasi Nasional, gitu ya, atau Badan Standarisasi Nasional, gitu ya, melalui KAN. Nah dari KAN inilah yang mereka nanti akan nilai ya, lembaga penilai kesesuaian. Nah, gitu kan. Jadi kalau dari atas ke bawah ada peer evaluation, terus kemudian namanya peer evaluation, kemudian ada demonstration of equivalent. Dari Badan Akreditasi Nasional masuk menjadi demonstration of competence, ya mendemonstrasikan kompetensinya. Ya, jadi laboratorium itu harus bisa mendemonstrasikan bahwa benar pengujiannya benar. Gitu ya namanya assessment. Nah, dari laboratorium tadi yaitu demonstration of conformity ya, kesesuaian ya, di tes, inspeksi, certification. Dan masing-masing ini ada ada ISO-nya. Gitu ya, 17011 akreditasi, 1720 inspeksi, 17021 ya audit dan sertifikasi sistem manajemen. Ini sertifikasi personel, ada di sini kalibrasi pengujian 765 produk jasa. Ya, di bawahnya sini ada ISO ya 9.000, 2020, 2001, 2007 segala macam. Nah, itulah seperti itu ya. Dan laboratorium lembaga sertifikasi ya bisa dari pemerintah, BUMN ataupun bisa dari swasta. Ya, ini rantai kepercayaan. Sehingga fungsinya apa? Jika barang kita misalnya kita punya barang di sini terus kemudian dinilai lembaga kesesuaian udah oke, ya udah masuk SNI misalnya aluminium dalam mineral, mineral dalam kemasan MDK gitu ya. Sehingga nanti Badan Akreditasi Nasional juga bisa mengakui gitu. Boleh ditulis logo SNI gitu ya. Sehingga nanti kalau misalnya dijual di mana tuh sudah dijual ke Malaysia misalnya gitu ya. Itu sekarang sudah ada PAC, APLAC, IAF dan ILAC MRA-nya ini ya. Orang Malaysia harusnya tidak perlu juga untuk menguji gitu ya bahwa apa? Karena sudah percaya bahwa ini sudah sesuai standar nasional Indonesia. Ya, mungkin saja bisa jadi lebih besar, lebih bagus atau lebih strict atau enggak, bukan lebih bagus enggak, tapi tingkat keamanan pokoknya jelas gitu, lebih strict atau enggak gitu, lebih ketat atau tidak, itu saja yang membedakan sebenarnya ya. Seperti itu. Ya, jadi nanti misalnya dari Jepang, produk kita udah disertifikasi oleh KAN gitu ya. Dari Jepang nanti apa? Ya udah tinggal ini aja tinggal ngeliat COE-nya yang sudah ada logo KAN-nya. Ya, artinya apa? Ini sudah terpercaya. Kalau mereka nguji lagi boleh, tetapi kan nggak bisa habisin waktu, nggak bisa habisin tenaga, misalnya seperti itu. Ya. Terus kemudian khusus untuk laboratorium itu ada persyaratan. Banyak persyaratannya. Ya, tetapi itu kalau dikerjakan nikmat banget ya. Saya dulu punya pengalaman membangun laboratorium dari nol, ya dari nol dikasih dana 75 juta buat bangun sistemnya doang, dan itu pun nggak selesai. Tahun berikutnya masih ada entah berapa lagi nggak selesai semua. Karena apa? Karena ketika kita membaca syarat dan aturan akreditasi lembaga penilai kesesuaian ataupun persyaratan khusus laboratorium pengujian untuk yang untuk yang kimia, misalnya untuk pengujian kimia ataupun mikrobiologi dan sebagainya itu kita harus memenuhi persyaratan. Dan persyaratan di sana itu tidak menyebutkan merek, tidak menyebutkan uangnya berapa, dan segala macam. Tapi
secara general saja, sehingga apa, multitafsir, bisa jadi kan seperti itu ya, sehingga ketika memang sedikit multitafsir kita harus bertanya kepada ahlinya. Nah seperti itu ya, jadi saya hampir 4 tahun bangunnya ya, karena apa ya, karena ditinggal-tinggal yang lain-lain gitu ya, seperti itu. Nah oke. Nah syarat-syaratnya salah satunya adalah satu, personel inti telah mengikuti pelatihan ISO. Ya, wajar lah. Ya, ini dulu yang 2008 ya. Sekarang ISO 17025 2017. Besok saya terangkan bedanya apa. 2008 minggu depan insya Allah 2008 dengan 2017. Nanti ada banyak bedanya ya. Laboratorium telah mempunyai panduan mutu. Kemarin kita sudah mulai membuat dokumen-dokumen gitu ya. Itu udah mulai mengarah ke sana. Ya, kalau dream saya adalah ketika nanti Anda pertemuan ke-14 itu sudah sudah paham itu apa yang harus disiapkan untuk ISO 17025. Karena apa? Ada namanya persyaratan teknis, ada persyaratan manajerial. Semua persyaratan manajerial itu hampir sama untuk seluruh untuk seluruh ISO. Ya, manajerial hampir sama semuanya. Yang teknisnya inilah yang berbeda. Kalau di 2017 di klausul 7. Nah, seperti itu. Ya, yang teknis ini berbeda dari masing-masing ISO itu ya. Tapi secara keseluruhan manajerialnya tetap sama ya. Terus kemudian sudah implementasi 3 bulan. Yang paling jelas juga adalah laboratorium itu punya legalitas hukum. Artinya gimana Pak? Ya iya, kalau kamu nggak punya legalitas hukumnya ya gimana mau mengeluarkan sesuatu yang punya landasan hukum? Nggak bisa. Ya, oke. Jadi nanti harus ditampilkan ya. Terus kemudian sudah melakukan audit internal. Ya, audit internal itu apa? Untuk membaca. Ya, bahasa anak keren sekarang yang suka ngaji kan ini ya, muhasabah diri. Ya, gitulah ya, audit internal. Nah, seperti itu. Itu harus ada laporannya, apa aja yang kurang, terus kemudian ada ditindaklanjutin atau belum. Ya, terus kemudian sampai juga ada kaji ulang manajemen sebenarnya ya. Seperti itu. Terus kemudian telah mengikuti uji banding. Nanti di pertemuan ke 10-11 kalau tidak salah, insya Allah 10-11, itu ada namanya validasi metode, uji banding, dan segala macam. Ya makanya saya sebenarnya harusnya memang main lab ini setelah MKP gitu ya, tetapi kita pandemi ini rempong ya, yang rempong biar rempong lah, yang nggak rempong gitu aja ya. Dan nanti ada uji banding ya, uji banding antar laboratorium untuk membuktikan bahwa apa, lab kita itu benar-benar kalau diuji di lab kita dengan uji lab lain itu sama gitu ya, hasilnya sama ya. Terus kemudian peralatannya sudah dikalibrasi. Fungsi kalibrasi untuk apa? Untuk ya kita tahu misalnya nimbang pakai timbangan biasa ya, yang ada di lab misalnya ya, 2 digit gitu ya, itu ditimbang 5 gram 5,00. Begitu masuk timbangan yang analitik 4,8795 misalnya ya. Nah itu kan beda. Nah itu makanya perlu dikalibrasi. 8795 tadi itu pun kalau kita kalibrasi menggunakan timbangan bisa jadi nanti ada selisihnya. Artinya apa? Timbangan pun juga ada elektroniknya. Makanya ada IEC-nya itu tadi untuk menunjukkan bahwa apa? Bahwa si timbangan itu juga punya plus minusnya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini dokumentasi manual ya, atau manual yang ada adalah satu pedoman mutu, itu paling tinggi hierarkinya. Ya, mungkin kemarin sudah dijelaskan juga atau belum, nanti saya jelaskan minggu depan misalnya ya. Ada pedoman mutu, ada panduan mutu. Pedoman mutu adalah sasaran kebijakan mutu serta pemenuhan persyaratan. Jadi pedoman mutu hampir sama isinya dengan ISO-nya. Hampir sama ya, tetapi ada bedanya karena apa? Ada implementasi. Ya, terus kemudian ada prosedur mutu. Misalnya prosedur mutu untuk apa? Untuk prosedur mutu untuk pembelian barang. Ya, jadi harus ada, itu harus tertulis, tercatat. Ya, karena kalau nggak ada nanti apa? Hari ini beli di Haikal, besok beli di Olive, besok beli sini. Apakah mutunya sama? Belum tentu. Ya, makanya itu harus dievaluasi. Supplier itu harus dievaluasi. Itu prosedur mutu. Terus kemudian ada instruksi kerja. Instruksi kerja itu misalnya kayak menggunakan timbangan. Haikal udah canggih pakai timbangan. Ternyata pas lagi di uji kompetensi ternyata ada kelebihan nimbang, tetap diambil ya. Jadinya kan berarti kan instruksi kerjanya tidak diikuti dengan baik gitu ya. Karena apa? Instruksi kerjanya misalnya di situ tertuliskan jika Anda menimbang lebih silakan Anda ambil ininya ada ambil
peralatannya, wadahnya, terus kemudian timbang ulang, misalnya kan seperti itu. Nah, terus kemudian ada yang namanya formulir. Formulir adalah dokumen kosong tempat kita untuk menuliskan hasil pengujian ataupun hasil pekerjaan kita, yaitu formulir. Kalau sudah ditulis, namanya jadi rekaman, ya seperti itu. Oke, ini alur persiapannya, ada perencanaan dan perencanaan laboratorium, penyediaan peralatan laboratorium, uji kelayakan, ya kalibrasi pengujian, perencanaan pengaturan program sebagai basa pembuatan dokumen, manual atau pedoman. Yang paling penting adalah satu, ya di awal itu kita mau ngapain, itu paling penting, ya. Kita mau perencanaan laboratorium, kalibrasi atau pengujian, ya. Nah itu beda, gitu ya, itu berbeda. Oke, terus kemudian penting juga untuk pembuatan prosedur mutu wajib, ya macam-macam. Sebentar, gini alurnya begini, ada yang namanya, maaf ya, oke. Jadi yang paling penting kita punya ide dulu. Setelah punya ide, punya ininya, ketuanya. Sebentar. Gitu ya. Nah, punya ide, oke kita buat laboratorium. Laboratorium itu banyak, mau laboratorium lingkungan, mau laboratorium macam-macam, itu ada, beda-beda. Ya, gitu. Terus kemudian personilnya, itu juga kita harus pikirkan siapa saja. Mungkin di 2 bulan pertama butuh 1 owner, manajer mutu, dan manajer teknis, itu aja cukup. Ya, karena apa? Di otak mereka lah ini kita nanti menyediakan kelayakannya semuanya. Ya, peralatan laboratorium boleh beli, boleh enggak. Gitu ya, kalau sudah ada misalnya ya. Terus kemudian sudah dikalibrasi atau belum. Ya, terus kemudian kalau belum berarti direncanakan. Ya, pokoknya itu direncanakan. Ingat siklus PDCA, Plan Do Check Act. Ya, seperti itu. Terus kemudian, nah setelah itu kita bisa mulai mempersiapkan dokumen. Dokumen dari mana? Dari prosedur mutu, dari panduan mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, terus kemudian sampai bawahnya formulir dan juga rekaman, ya seperti itu. Terus kemudian berikutnya adalah pelatihan teknisi kalibrasi. Ya, bisa jadi kita punya teknisi kalibrasi ya setelah membuat dokumen segala macam ya kita mulai rekrut orang misalnya. Ya, kalau kita labnya benar-benar baru, kita baru mulai rekrut orang. Ya, setelah rekrut orang terus kemudian tentu merekrut orang nggak sembarangan gitu ya. Jadi harus punya misalnya yang dibutuhkan dari ini SJMP aja gitu ya. Jadi SJMP, anak SJMP karena apa? Karena dia bisa kimia, dia bisa juga mikrobiologi misalnya, seperti itu. Pengolahan juga bisa, kan seperti itu. Nah itu nanti ada rekrutmennya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada orang-orangnya, terus kemudian kita baru akan melakukan penerapan ISO, misalnya 17025, gitu ya berarti yang ada aja, yang ada itu disesuaikan. Misalnya kalau orangnya adalah tidak sesuai lulusannya, misalnya jadi analis tapi dia dari SMA, gitu ya. Yang kemarin sempat saya bilang gitu ya, jadi dari analisis tapi dari SMA kan nggak punya basic IPA sama sekali ya, berarti nanti harus dilakukan pelatihan, ya pelatihan, ya jadi itu harus dimasukin dulu kemarin ya, memang sengaja kemarin saya berikan tugas gitu ya, biar Anda bisa ngerti dulu gitu ya, biar merasakan dulu, baru kemudian nanti kita benerin satu-satu. Gitu ya. Jadi pelatihan itu yang paling penting nanti ada di belakang. Ya, itu ada pelatihan yang namanya pengenalan ISO. Terus kemudian nanti pemahaman ISO. Barulah kemudian itu nanti terpecah-pecah. Karena kenapa? Ya, pengenalan dan pemahaman wajib diikuti itu semuanya, ya. Dan itu harus ada sertifikatnya dan itu nanti ditanyakan oleh asesornya. Ya, ini pelatihan di mana gitu ya. Makanya kalau pelatihan mending di Badan Standarisasi Nasional aja di BSN, udah jelas dia yang melakukan pelatihan, udah otomatis kalau ada sertifikatnya udah nggak akan ditanyakan lagi oleh asesornya. Karena apa? Bisa jadi person yang latih itu jadi merupakan suatu penting gitu ya. Seperti itu.
Ya, terus kemudian pelatihan teknis kalibrasi bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tetapi setelah berjalannya waktu itu baru dipisah-pisah. Misalnya ada khusus untuk manajer puncak, ada manajer mutu nanti catat ya, manajer mutu ada untuk pelatihan dokumen, audit internal itu juga minimal itu dua ya. Manajer teknis itu pelatihan audit internal, terus kemudian validasi metode, terus kemudian nanti ada kalibrasi, kalau dia ingin ikut, kalau enggak ya anak buahnya suruh ikut, seperti itu. Yang paling penting apa? Yang ada di lab itu nanti dijalankan, gitu ya. Jadi kalau kita punya rencana, ya, misalnya dokumentasi, pelatihan dokumentasi, dia kirim aja satu orang, gitu ya. Nanti dia yang bertanggung jawab sebagai orang yang pemegang dokumen, misalnya. Nah, seperti itu. Artinya apa? Kalau kita ikuti pelatihan berarti kita jadi orang paling expert di itu di lab itu, misalnya kan seperti itu. Sehingga kita setelah pelatihan harus mengamalkan ilmunya kan seperti itu. Ya. Terus kemudian pelatihan audit mutu, ya. Jadi ya yang menjadi auditor di training wajib, ya. Oke. Terus kemudian setelah pelatihan ya kita terapkan selama 3 bulan, ya. Kita terapkan selama 3 bulan, ya. Setelah itu kita baru namanya audit internal, ya, seperti itu. Oke, terus kemudian setelah audit itu apa? Harus dilakukan tindakan perbaikan. Audit internal itu nggak segampang itu. Nanti ada di pertemuan ke-9 kalau nggak salah tentang audit internal. Nanti kalau nggak ke-9 mungkin ke-12, ya seperti itu ya. Nanti kita perbaiki gitu, apa yang kurang gitu ya. Jadi audit itu pun juga mulai dari awal, mulai dari penunjukan siapa yang audit gitu ya. Terus kemudian ketua timnya siapa dan segala macam itu banyak ya gitu ya. Nanti perbaikan hasil audit internal, terus kemudian ada praakreditasi, ada audit persiapan ya. Kalau kita ada audit internal, ya biasanya habis audit internal itu aja namanya tinjauan manajemen. Jadi dari hasil audit itu nanti kita ditinjau oleh tim manajemen. Manajemen itu ya bagian petinggi-petinggi misalnya ya. Ternyata hasil auditnya adalah ovennya rusak satu. Nanti dikaji ulang manajemen itu, ya tinjauan manajemen itu, nanti disampaikan Pak ini ovennya ini satu rusak satu, kita harus punya dua misalnya ya. Ya udah, nanti tinggal diputuskan dibeli apa enggak. Udah beli aja, langsung kasih pengajuan tanda tangan beli, gitu ya. Nah itu baru kemudian setelah itu baru kita daftar, ya gitu ya. Nanti ada preakreditasi, audit persiapan, audit kecukupan, terus kemudian setelah cukup baru nanti ada audit lapangan ya. Nah ini persyaratannya ada organisasi, sistem mutu, segala macam sampai kaji ulang manajemen ya. Ini persyaratan teknisnya ada umum personel juga harus tahu di punya track record gitu ya. Pelatihan apa saja yang diikuti dan segala macam ya hingga nanti mengakibatkan apa pelaporan hasil itu menjadi terpercaya atau akurat. Nah, seperti itu. Ya. Ini beberapa contoh-contohnya saja, ya ini yang dikerjakan komitmen pimpinan bahwa laboratorium harus terakreditasi. Paling penting itu, ya. Jadi Anda jajaran paling bawahnya udah oke semuanya, udah disiapin semua, ternyata pimpinannya nggak kooperatif itu susah. Ya udah, mending nggak usah. Ya terkadang seperti itu ya. Jadi pimpinan juga mungkin kalau diakreditasi bayarnya mahal dan segala macam gitu. Saya pernah ngasih pelatihan di laboratorium. Bukan di laboratorium, tetapi di politeknik gitu ya. Saya ngasih pelatihan ISO segala macam bla 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 bla, ujug-ujugnya adalah apa? Yang ditanyakan bukan ke saya, tetapi di situ ada pimpinan bahwa pimpinan itu yang masih ragu gitu ya dengan apa yang akan dikerjakan ya, sehingga ya saya balikan aja ke pimpinannya langsung aja, kenapa harus begitu kan gitu ya. Terus kemudian pembentukan yang akreditasi, pembentukan organisasi laboratorium, peralatan, kemampuan pengujian, rencana ruang lingkup. Biasanya kita merencanakan ruang lingkup itu kalau pertama itu kita cari yang unik ya. Kalau misalnya Anda nanti nguji proximat gitu udah banyak, itu masih nanti nggak akan diakreditasi. Tapi kita nyari yang unik, misalnya uji yang diakreditasi itu lingkup pengujiannya adalah PCR untuk COVID misalnya. Nah itu kan
penting gitu kan. Artinya apa? Ya labnya nanti akan ini kan seperti itu, apa namanya, akan dicirikan, oh ini lab COVID loh, gitu. Ya, jadi seperti itu. Saya dulu labnya adalah lab herbal pertama di Indonesia. Ya, jadi ya saya jadi masuk rekor muri juga ya. Saya berhasil membuat laboratorium yang diakreditasi oleh KAN, ya, terus kemudian dan itu yang pertama, herbal yang pertama gitu ya. Nah, kita ramein gitu ya. Selanjutnya yaitu baru kemudian kita cari yang lain-lain. Artinya apa? Cari customer dan segala macam sama aja. Nah, ini tim akreditasi ada manajer mutu, kemarin udah bikin ya, udah membuat ya manajer teknis, manajer umum. Tapi nggak boleh sekarang udah nggak ada lagi manajer umum ya. Jadi manajer puncak pun ya, manajer puncak itu harus owner. Ya dulu bisa. Jadi dulu itu strukturnya adalah kita punya manajer operasional atau manajer umum, di atasnya manajer mutu dan manajer teknis. Terus dari manajer operasional itu nanti naik ke manajer puncak. Ternyata nggak boleh ya. Jadi sudah harus langsung dari manajer manajer puncak atau yang ownernya, terus kemudian turun ke manajer mutu teknis. Ya, terus kemudian ada penyelia, terus kemudian ada analis, ya. Nah, meskipun ya terkadang kita butuh orang yang mendampingi atau butuh lembaga atau badan atau yang mungkin personal yang telah mengajukan akreditasi ke KAN gitu ya. Untuk apa? Ya untuk meminta ini aja semacam suggestion atau semacam ya ini gimana kalau seperti ini. Butuh pendamping lah gitu ya, seperti itu. Jadi terkadang kita butuh yang seperti itu. Saya dulu didampingin oleh kakak tingkat gitu ya, kebetulan bayarnya juga nggak mahal gitu ya. Jadi harus begini gitu ya. Kalau dokumennya banyak ya, dokumen mutu itu banyak sekali beredaran di Google gitu ya. Tetapi kan implementasi yang fit dan proper untuk lab kita itu mungkin orang yang sudah sering main ke lab kita gitu. Oh harusnya seperti ini, harus begini, harus begitu. Ya. Itu nanti mesti diperhatikan juga gitu ya. Nah, ini kemarin ada yang salah kemarin membuat membuat struktur organisasinya. Ya, udah bener ya, seperti itu ya. Oke. Terus kemudian tugas timnya. Nah, ini tinggal dibaca saja, banyak ya. Banyak kerjaannya, makanya paling cepat itu biasanya 3 bulan. Nah, 3 bulan itu dengan fokus ya. Fokus artinya ya tiap hari ngerjakan itu, tidak mengerjakan yang lain ya, seperti itu. Struktur organisasi, pemahaman kesadaran, inventarisasi. Yang paling susah itu pemahaman ya. Terus bilang kalau misalnya ketemu yang tua-tua, ya kan gue dulu gini aja udah oke loh gitu ya. Ya nggak gitu juga kan, kita punya standar baru ya, seperti itu. Oke. Terus kemudian nah ini ya. Ini yang memang harus ini harus sering-sering ya. Kalau di awal sering-sering, yang paling susah itu apa? Ngisi formulir itu yang paling susah sebenarnya. Karena formulir nggak cuma formulir analisis saja, tetapi misalnya formulir pemantauan lingkungan. Formulir pemantauan lingkungan itu untuk apa? Untuk cek suhunya di situ AC-nya masih bagus atau enggak dan segala macam, sehingga pada saat menguji itu tidak ada bias atau tidak ada kesalahan karena faktor ini karena ada faktor suhu lingkungan yang kurang baik. Misalnya Anda kerja di olah 4, ya terus kemudian dengan orang sebanyak 30, udah pasti kan semakin panas Anda semakin gerah. Nah bisa jadi alatnya kalau semakin panas dia semakin error, nah bisa jadi ya seperti itu. Oke. Nah ini dokumen yang disubmit ya banyak ya. Oke. Nah ini alur proses registrasi, akreditasi ya. Ini online ya, online. Nanti ngisinya seperti ini, silakan diisi seperti itu. Ya, ini tahapannya sampai terakhir nanti penerbitan sertifikat dan lampiran. Apakah nanti akan diakses, Pak? Iya. Untuk yang pertama pasti ada orang datang ke laboratorium kita. Ya, orang datang ke laboratorium kita, terus kemudian membawa surat tugas, saya asesormu loh, ya, gitu ya. Terus kemudian dia akan menilai. Ketika dengan asesor, kita juga harus pandai-pandai menyembunyikan dokumen atau menyembunyikan ketidaksesuaian gitu ya. Tetapi loh Pak kan ini Pak itu kan kita sedang dinilai ya, di ASES itu kita sedang dinilai. Ya memang sedang dinilai, tetapi ya terkadang kan kita nggak perlu juga menunjukkan keborokan kita, kita cukup senyum-senyum aja kan seperti itu. Tapi mereka bisa menilai ya seperti itu. Gitu ya. Jadi kita harus ingat bahwa aib itu tidak akan pernah keluar kalau kita nggak ngebuka sendiri kan gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di laboratorium, orangnya datang, oh begini-begini, mereka cuma tinggal lihat doang, terus kemudian baru nanti masuk ruangan lagi, tulis lagi, oh ini banyak ketidaksesuaian, gini-gini.
nanti disampaikan pada saat rapat penutupan, ya, seperti itu. Dan yang paling penting adalah di sini, ya, ini ada laboratorium, ada Komite Akreditasi Nasional, ada sekjen, ada direktur, ini ada tim asesmen. Tim asesmen si asesornya itu nanti ditunjuk oleh direktur, ya, terus kemudian dia nanti akan melakukan asesmen, surveillance atau reassessment. Asesmen itu untuk yang pertama, surveillance itu untuk yang setelah dapat akreditasi, terus kemudian reassessment adalah ketika dia umur berlakunya udah mau habis, misalnya setelah sekitar 4 tahun. Sebelum 4 tahun, 6 bulan sebelumnya dia harus mengajukan reassessment. Ya, oke, seperti itu. Nanti beliau datang ke, si asesornya datang ke laboratorium. Nah, terus kemudian setelah itu dari sini ya, si asesor nanti memberikan info ke laporan asesmen ke direktur nanti masuk ke sekjen. Nah, terus kemudian nanti setelah semua persyaratan terpenuhi, ya nanti masuk ke yang namanya pantek atau panitia teknis. Nah, nanti si asesor itu memberikan gambaran bahwa lab itu seperti apa, begini-begini. Layak enggak nih? Layak. Ya udah, berarti nanti dari pertimbangan itu masuk ke sekjen, ya, terus kemudian diberikan sertifikat. Nah, seperti itu, ya. Itu prosesnya. Nanti lebih detail lagi lah ya. Oke. Nah, ini berapa lamanya ya, segala macam ada di sini. Nah, ini adalah sertifikat akreditasi ya. LP002 IDN. Saya lupa LP-nya berapa ya dulu ya untuk yang Bio Farmaka. Ini contohnya. Nah, dari sini ini ada hak dan kewajiban bagi laboratorium ketika dia sudah sudah memegang yang namanya sertifikat akreditasi. Itu ada ya. Nanti misalnya logokan itu harus seperti apa dan segala macam ada. Ya, oke. Sampai di sini, maaf, kok ada tugas responsi. Oke, sampai di sini. Pasti pada tidur semua nih. Halo? Enggak, Pak, ada, Pak. Ya, oke ya, maaf. Jadi mungkin sedikit lebih tergesa-gesa ya. Jadi nanti minggu depan saya mudah-mudahan bisa terangkan kalian lebih detail lagi. Gitu ya, minggu depan lebih menarik karena apa? Kita memenuhi persyaratan-persyaratan dari si yang diminta oleh ISO-nya 17025/2017. Pentingnya apa? Banyak pentingnya. Kalau kita sudah mempelajari satu ISO misalnya 9.000 gitu ya. Nah, nanti kita melangkah ke 22.000, melangkah kemana-kemana itu lebih gampang. Karena apa? Ingat tadi, yang manajemen itu cuma satu. Ya, jadi sistem manajemennya hampir sama. Ya, seperti itu. Oke? Pasti nggak ada yang ditanyakan, karena materinya masih bingung, gitu ya. Gitu ya. Oke. Bahasanya asing, Pak. Bener aja, Pak. Loh, ya. Laah gitu, Pak. Nah, memang begitu. Ya, paling yang paling dihafalin yang terakhir pantek tadi ya, panitia teknis gitu ya, seperti itu yang paling terakhir diiniin gitu ya. Rijal kenapa Jal? Ketawa Jal. Wah, parah sih Rijal. Rijal, Pak. Ya, seperti itu. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Memang semua butuh proses. Nanti minggu depan saya terangkan mana yang untuk manajerial, mana yang untuk teknis ya, seperti itu. Nah, tapi gampang lah, pokoknya gampang ya, pokoknya ngikutin aja. Saya dulu nggak pernah loh, ya saya dulu nggak pernah dapat pelajaran yang seperti ini ya. Terus kemudian suruh bikin web, ya udah belajar sesuatu. Bapak ngajar dulu, 5 menit. 2 menit ya? Ya 2 menit aja, oke. Maaf ya. Oke ya, kalau bahasanya masih ini loh. Apa sih? Ini loh. Mana Pak anaknya, Pak? Halo. Lucu banget sih, Pak. Bapak lucu banget. Lucu banget sih, Pak. Ya, lagi ogohan dikit. Bapaknya. Bapaknya lagi. Parah. Oke ya, jadi karena mungkin udah jam 9 ya. Oke. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Ya, minggu depan tanyakan yang mana yang nggak ngerti. Ya, oke. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.